Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnama Nurhayati dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Peradaban Bani Abbasiyah adalah salah satu zaman yang mengalami keemasan dalam sejarah Islam yang berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pembahasan yang pertama yaitu adalah awal mula kekhalifahan Abbasiyah. Dalam awal mula kekhalifahan Abbasiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pergantian dinasti. Bani Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah setelah revolusinya yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Kekhalifahan ini dimulai dengan khalifah pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Lalu yang kedua ada pemindahan pusat kekhalifahan. Kekhalifahan Abbasiyah itu memindahkan ibu kotanya dari Damaskus. Damaskus itu yang merupakan pusatnya Umayyah ke Baghdad. Baghdadnya sekarang menjadi pusat penting perdagangan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu ada puncak kekuasaan dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Bani Abbasiyah itu mengalami yang namanya puncak kekuasaan dan juga kebangkitan ilmu pengetahuan. Ada dua puncak kekuasaan dan kebangkitan. Yang pertama yaitu khalifah-khalifah awal. Khalifah-khalifah awal seperti Al-Mansur dan Harun al-Rashid memperluas kekhalifahan Abbasiyah, menciptakan stabilitas politik dan membangun kota-kota serta infrastruktur. Lalu yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Abbasiyah dikenal sebagai periode keemasan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan Ma'mun al-Rashid terjadi perkembangan besar dalam ilmu matematika, astronomi, ekonomi, kedokteran, filsafat, dan juga sastra. Dan juga pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan Ma'mun al-Rashid itu dibangun sebuah perpustakaan yang besar yang letaknya ada di Baghdad atau disebut juga dengan House of Wisdom, menjadi pusat intelektual yang penting dan juga dapat menerjemahkan berbagai macam karya klasik Yunani dan juga mempromosikan penelitian ilmiah. Lalu pada masa Bani Abbasiyah atau Khalifahan Abbasiyah juga itu ada krisis dan penurunannya. Dalam krisis dan penurunan ini juga terdapat dua, yaitu yang pertama ada perebutan kekuasaan. Setelah masa keemasan, Khalifah Abbasiyah itu mengalami perebutan kekuasaan antar berbagai kelompok. Contohnya seperti tentara bayaran dan bangsawan. Akhirnya, karena adanya perebutan kekuasaan, maka terjadilah banyak kekacauan politik dan juga kelemahan kekhalifahan. Yang kedua, ada pembagian kekuasaan. Pada masa dinasti Abbasiyah di abad ke-10 tepatnya, Bani Abbasiyah itu kehilangan sebagian besar kekuasaan politiknya dan militer mereka juga. Kenapa? Karena penguasa lokal seperti gubernur-gubernur dari Mesir, dari Syam, serta bangsawan-bangsawan di Persia itu meminta bagian kekuasaannya gitu. Lalu di dalam Bani Abbasiyah juga ada akhir kekhalifahan di Baghdad. Dalam akhir kekhalifahan di Baghdad ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inovasi Mongol. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad diduduki oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ini yang mengakibatkan runtuhnya Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan khalifah terakhir yaitu Al-Musta'sim. Jadi inovasi Mongol ini juga sebagai penutup dari Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Abbasiyah itu runtuh ketika dipimpin oleh Hulagu Khan. Selanjutnya ada Khalifah di Kairo.
Sementara Khalifah di Abbasiyah berakhir di Baghdad atau runtuh di Baghdad dalam kepemimpinan Khulagukan, cabang lain Abbasiyah tetap bertahan. Jadi, dinasti Abbasiyah itu bukan hanya ada di Baghdad, tetapi dia ada lagi cabangnya di lain kota Baghdad. Contohnya ada di Kairo, di Mesir, dan itu semua di bawah perlindungan Kesultanan Mamluk. Lalu, selanjutnya, dalam Kekhalifahan Abbasiyah juga memiliki warisan. Nah, pada peradaban Bani Abbasiyah ini juga meninggalkan beberapa warisan yang sangat signifikan untuk Islam atau untuk sejarah peradaban Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan yang tadi sudah saya sebutkan seperti kedokteran, ekonomi, sastra, lalu ada juga yang lainnya. Mereka juga membantu menyebarkan Islam dan memperkaya peradaban dunia dengan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Jadi, pada Bani Abbasiyah ini ilmu pengetahuan agama Islam dan juga non-agama Islam itu mengalami peningkatan, makanya disebut juga dengan tahun keemasan. Itu teman-teman. Jadi dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti yang dinisbatkan kepada Al-Abbas, yaitu pamannya Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah bin Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib pada tahun 132 sampai dengan 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Safah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Beliau itu memimpin selama 5 abad dari tahun 132 sampai 650 Hijriah atau biasa disebut juga dengan 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Dan di dalam Bani Abbasiyah juga terdapat berbagai macam periode atau periodisasi dinasti Abbasiyah. Nah, dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah itu mengalami dua masa, yaitu ada masa integrasi dan juga masa disintegrasi. Secara garis besarnya, dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode integrasi yang dipengaruhi dengan besarnya pengaruh Persia. Lalu yang kedua ada periode disintegrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan dari Turki. Lalu yang ketiga ada periode masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Lalu yang ketiga ada Bani Buawaiyah atau dengan Bani Buawaihi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Turki Bani Saljuk dan juga berakhir dengan serangan Mongol. Jadi di dalam Turki Bani Saljuk ini itu berakhir pemerintahannya dengan ditandai serangan dari Mongol gitu teman-teman. Jadi kembali lagi yang seperti saya sudah sampaikan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti keemasan ilmu pengetahuan Islam. Contohnya tadi sudah saya sebutkan ya, yang ada kedokteran. Nah, kalau yang di kedokteran itu dikenal juga dengan Al-Harith bin Al-Kanah. Itu dokter yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Nah, dokter Islam itu baru berkembang pada dinasti Abbasiyah setelah mendapat atau terpengaruh dari Judhi Safur dan Iskandariyah. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Judhi Safur itu apa? Judhi Safur itu adalah sebuah perguruan kedokteran Persia dan terdapat dokter-dokter yang perkumpulannya dari Yunani, Persia, dan juga India. Terus juga ada matematika. Kalau matematika itu biasanya penemuannya adalah penggunaan angka 0. Jadi penemuan angka 0 itu sebenarnya berawal dari Bani Abbasiyah. Dan juga ada bahasa yang disebut dengan sifir. Tanpa angka 0, maka manusia akan dibikin pusing. Nah, lalu untuk matematikawannya pada zaman Abbasiyah itu yang terkenal adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah matematikawan terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Lalu juga ada ilmu astronomi yang mempelajari tentang
tujuan agama, seperti juga sholat, waktu fajar, bulan puasa, dan lain-lain, itu juga dipelajari pada zaman Bani Abbasiyah. Salah satu sejarawan yang terkenal atau pencetus astronomi yang terkenal, yaitu contohnya seperti Thabit bin Qurra, Al-Bahi, Hunain bin Ishaq, lalu juga ada Al-Abadi Al-Batani. Itu beberapa orang sarjana-sarjanawan yang menjadi sarjana astronomi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Saya tahu penjelasan saya ini pasti banyak kurangnya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan juga jika ada kesalahan dalam pengucapan, pelafalan, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.